pasal-pasal pemufakatan jahat dan percobaan pemufakatan ini. Jadi ini tidak ada hubungan. Jadi begini ya, kita bicara dulu percobaannya. Percobaan itu ada niat, ada permulaan pelaksanaan, sudah laksanakan niat itu, cuma tidak berhasil, tidak selesai di luar kemauannya. Misalnya ada niat membunuh orang, sudah dilaksanakan, masukkan racun ke dalam air minumnya, orang itu sudah minum tapi tidak mati karena tubuhnya kuat, itu namanya percobaan membunuh ya. Jadi sudah dilaksanakan. Kalau belum dilaksanakan hanya niat aja, bukan percobaan. Kemudian permutaan jahat itu definisinya ada dalam pasal 88 KUHP. Nama aslinya bahasa Belandanya samenspanning, bahasa Inggrisnya konspirasi, bahasa sehari-hari persekongkolan, dua orang atau lebih. Sekali lagi, dua orang lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Lalu KUHP membatasi berlaku perbuatan jahat hanya kejahatan terhadap keamanan negara, membunuh presiden, memberontak, menggulingkan pemerintah. Dan kebetulan juga pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi pasal 15 itu perbuatan jahat, percobaan itu tidak jadi satu. Percobaan, perbuatan jahat, pembantuan itu dihukum sebagai korupsi. Satu-satu itu, bukan digabung ya. Bukan percobaan melakukan perbuatan jahat, bukan. Percobaan sendiri, pembantuan sendiri. Begitu maksudnya ya. Perbuatan jahat itu tadi pasal 88 harus dipenuhi. Karena ketentuan pasal 88 KUHP itu berlaku juga untuk undang-undang di luar KUHP. Itu diatur dalam pasal 103 KUHP. 103 KUHP mengatakan ketentuan bab 1 sampai bab 8 KUHP buku 1, di situ termasuk pasal 88 berlaku juga untuk undang-undang di luar KUHP kecuali undang-undang itu menyimpang. Jadi ketentuan tentang percobaan, ketentuan tentang perbuatan jahat, ketentuan mengenai turut serta berlaku juga untuk di luar seperti undang-undang korupsi. Jadi tetap mengacu ke pasal 88 itu. Satu lagi yang Anda barangkali mau tanya dulu, itu masalah pemerasan dalam jabatan ya, 12E. 12E Undang-Undang Korupsi itu disalin sepenuhnya dari pasal 423 KUHP. Pasal 2423 KUHP itu dinamai bahasa Belanda Knevelerij. Bahasa Indonesianya Mulyatno mengatakan pemerasan, tapi saya pakai pemerasan dalam jabatan karena hanya pejabat pegawai negeri bisa melakukan pemerasan seperti itu. Pasal 423 itu persis itulah disalin menjadi pasal 12E Undang-Undang Korupsi. Kemudian pasal 423 itu dalam KUHP dihapus. Pasal itu tidak ada di Belanda. Itu sengaja Belanda sisipkan ke dalam KUHP karena dia melihat banyak penguasa pribumi suka memeras rakyat. Memeras rakyat, ada urusan rakyat pada dia, minta pas jalan, minta apa-apa, dia hanya memberikan paksa kalau diberikan uang.
Kalau tidak ada uang, diberikan barang. Kalau tidak ada barangnya, minta dibeli barangnya orang dengan harga miring, diskon, dipaksa, tidak bisa tidak. Atau disuruh bekerja tanpa upah. Tolong bersihkan penggarangan saya, tolong sumur WC saya digali, tidak usah dibayar, baru saya kasih surat perintah jalan. Itu namanya pemerasan dalam jabatan. Begitu maksudnya Belanda itu ya. Di Belanda tidak ada itu pasal. Kenapa? Di Belanda orang melek huruf semua. Tidak ada penguasa, pegawai negeri, pejabat bisa memeras rakyat seperti itu. Karena rakyat Belanda sudah pintar-pintar, tidak bisa diperbodoh. Kalau diperas begitu, langsung dia melapor ke polisi atau ombudsman. Udah? Jadi kalau menurut Bapak, masalah yang terjadi antara SM, SR, dan MS itu memenuhi Bapak unsur-unsur dari... Wah, saya di sini tidak bisa mengenai langsung sekasusnya, unsur atau tidak unsur-unsur itu urusan jaksa, urusan pengacara, urusan hakim saja. Saya hanya mengatakan inilah unsurnya, masuk enggak atau tidak. Itulah apa dia memeras. Kalau tidak, saya begini, itu harus ada unsur memeras, ada pemerasan, paksa. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat surat jalan untuk jadi TKI. Ya, kamu tidak pernah dapat surat berkeluhan baik. Jadi ada unsur paksaan di situ ya. Nah, kalau tidak ada unsur paksaan ya bukan. Begitu saja. Jadi masalah itu apakah orang itu dipaksa oleh SN atau tidak, ya itu urusannya. Diperiksa orangnya. Kamu merasa terpaksa enggak? Kamu merasa diperas enggak? Ya enggak ya, tidak ada. Gitu aja, gampang sekali ya. Saya hanya membuat rumusnya ya. Ini rumusnya. Bahwa nanti itu adalah kalau dilanjutkan urusan pengacara, urusan jaksa, urusan hakim. Kalau dilanjutkan misalnya dirasa cukup alasan, cukup bukti. Tapi itulah rumusnya. Ini ada unsur paksa. Biasanya itu saya sudah katakan tadi, Belanda sengaja ciptakan pasal untuk orang Indonesia karena dia penguasa Indonesia itu suka memeras rakyat, minta barangnya rakyat, minta beli barangnya rakyat dengan dipotong harga miring, suruh bekerja tanpa dibayar. Adakah itu? Nah, itu semuanya di Belanda tidak ada. Tidak mungkin orang pintar digituin. Kalau saya diperas itu mana mau saya. Saya minta paspor, tidak mau kasih. Kalau kasih uang, kalau tidak duit, kalau tidak mau kasih uang saya dikasih keluarkan paspornya. Tidak mau kasih barang, minta barang beli bapak, suruh bapak bekerja. Apa saya suruh kerja apa? Tidak mungkin ya, orang pintar begitu, tidak bisa. Biasanya memang Belanda menciptakan untuk rakyat yang bodoh-bodoh, diperbodoh oleh penguasa. Kalau orang pintar di Belanda tidak ada pasal itu. Kalau di Belanda orangnya lari ke melapor polisi, saya diperas, atau pergi ombudsman. Itu orang malah yang melakukan kekuasaannya. Ingat, ini tidak bisa dilakukan oleh swasta. Harus pegawai negeri. Tidak bisa swasta melakukan ini ya. Kalau swasta melakukan itu pemerasan biasa, pasalnya lain di dalam KUHP, pasal 368 KUHP. Jadi sama ini. Kalau rakyat biasa memeras rakyat biasa, itu pasal 368 KUHP. Namanya pemerasan pasal itu. Kalau pejabat pegawai negeri memeras rakyat, yang itu pasal 423 yang menjadi pasal 12E. Jadikan korupsi. Pejabat memeras rakyat, pegawai negeri memeras rakyat, sama dengan pasal 38. Kalau saya peras rakyat, bawang, kalau kamu tidak kasih saya uang, saya bunuh kamu. Nah, itu pemerasan.
368. Jadi sama, memeras juga, tapi ini melakukan harus pegawai negeri terhadap rakyat. Kalau rakyat terhadap rakyat itu 368. Saya meras orang, kalau tidak kasih saya uang, saya bunuh kamu, atau kamu tidak akan saya naikkan pangkat, atau saya akan buang ke Papua. Itu pemerasan, rasa biasa. Lalu ada lagi ya, memeras itu ada lagi satu, 369, memeras orang akan membuka rahasia. Itu 369. Kalau tidak kasih saya uang, saya buka rahasiamu, kamu pernah korupsi, kamu pernah berselingkuh. Kalau untuk pemufakatannya Pak, jadi kalau misalkan Dua orang menjadi sepakat. Oke, kita melakukan kejahatan apa, korupsi apa. Kita, maka kamu kalau saya suap, saya terima suap, ini suap menyuap, jadi dua-duanya kena, yang menyuap dia yang disuap. Kamu kasih saya uangnya, ini ya. Saya membeli barang 100 mobil Kijang Innova untuk dinas. Kita beli sama Astra ya. Astra, tulis saja 250 juta satu buah kali 100 mobil ya. Lalu kasih saya dengan teman saya ini 50 juta satu mobil, baru kita bagi ya. Jadi Astra untung, saya untung. Itu permufakatan jahat untuk memperkaya diri sendiri namanya. Astra sudah setuju, ini yang minta setuju, itu baru. Kalau Astra bilang saya tidak mau, ya tidak ada kesepakatan. Tapi ada pasal 88 itu telah ada kesepakatan, sudah ada deal. Sudah deal. Kalau yang satu menolak, yang tidak jadi dong. Tidak ada. Nah, jadi susah itu pasal. Satu lagi yang mirip perbuatan jahat itu harus 2 orang atau lebih. Ada yang bisa dilakukan oleh 1 orang, namanya perbuatan persiapan, tapi korupsi tidak dihukum. Perbuatan persiapan melakukan korupsi tidak dihukum, itu bisa dilakukan oleh 1 orang. Perbuatan persiapan untuk teroris dihukum pasal 11. Sudah latihan di Aceh, di Mindanao untuk teror dihukum. Baru perbuatan persiapan, orang Belanda sebut voorbereidingshandeling, itu bisa dilakukan oleh 1 orang, tetapi belum masuk dalam korupsi. Oke. Tidak ada. Dia belum bikin apa-apa. Misalnya siap-siap membuat uang palsu, sudah ada tinta, ada alat cetak, ada klise untuk bikin uang palsu, sudah dihukum pasal 250 KUP. Jadi ada di dalam KUP perbuatan persiapan dihukum, perbuatan membuat surat uang palsu pasal 250, dan pasal 261 perbuatan persiapan membuat materi palsu. Yang lain tidak dihukum. Perbuatan persiapan membunuh, memperkosa belum dihukum. Hanya itu 2 pasal, dan pasal 11 Undang-Undang Terorisme. Perbuatan persiapan melakukan korupsi belum dihukum. Ya, itu bisa dilakukan oleh 1 orang. Itu bedanya dengan perbuatan jahat. Lanjut Pak, apakah alat bukti berupa rekaman melalui telepon seluler yang direkam atau rekaman sebagainya? Rekaman itu pembicara orang tanpa izin memang belum merupakan tindak pidana menurut KUHP. Baru dalam rancangan KUHP. Saya yang masukkan 30 tahun yang lalu sudah ada dalam rancangan KUHP, meniru KUHP Belanda. Itu semacam memasuki pekarangan orang tanpa izin. Di dalam KUHP, memasuki pekarangan orang tanpa izin
itu fasa 167. Itu fasa 167 persis sama bunyinya dengan 139 KUHP Belanda. Jadi Belanda sudah tambah pasal 139 masuki pekarangan orang tambah izin. Pasal 139A merekam pembicaraan orang di rumahnya orang itu. Seperti sekarang. 12B 139B merekam pembicaraan orang di mana saja. 139C menyadap telepon orang. 139D memasang alat perekam yang bekerja otomatis. Berikutnya lagi pasal 19E menyerahkan hasil rekaman kepada orang lain. Dihukum di Belanda dan rancangan KUHP, tapi dalam KUHP kita belum. Cuma untuk menjadi alat bukti tidak pernah suatu rekaman diperoleh tidak sah, tidak pernah seluruh dunia bisa menjadi alat bukti. Yang bisa menjadi alat bukti orang itu, orang yang bicara itu. Ya. Jadi, kalau tidak ada izin, dia diam-diam rekam orang, bahkan tindak pidana dalam di Belanda tindak pidana dalam rancangan KUHP tindak pidana, tapi sekarang belum. Tapi tidak bisa jadi alat bukti karena diperoleh secara tidak sah. Tidak ada izin orang yang bicara, ya. Sama saja alat bukti saksi, keterangan saksi alat bukti kan, tapi keterangan saksi yang diberikan karena disuap, disogok, tidak bisa jadi alat bukti. Karena disogok, memberi keterangan tidak benar karena dia disogok, ya. Atau keterangan terdakwa juga alat bukti. Keterangan tersangka terdakwa itu alat bukti. Tapi kalau terdakwa memberi keterangan, mengaku, tapi karena disiksa, tidak bisa juga jadi alat bukti. Sama saja itu, ya. Jadi gini Pak, misalnya ada apa? Jadi pertemuan di sebuah restoran, kan? Jika bilnya itu dibayar oleh dia menjadi soal itu atau pejabat negara dan satu pengusaha, itu dampaknya bagaimana Pak? Jika makin jadi saya di traktir makan begini, traktir makan itu termasuk suap, ya. Kalau saya pegawai negeri, you bukan pegawai negeri, you panggil makan, ada yang punya urusan sama saya jaksa, you ada keluarganya terdakwa, lalu traktir makan itu suap, karena traktir makan terhadap suap. Tapi kalau saya yang bayar, tentu tidak. Kalau pejabatnya yang bayar, tentu tidak. Justru terhindar daripada suap. Nah, jelas sekali kan? Ya. Kalau iya, jadi intinya kalau pejabatan negara atau pejabatan negara tidak jadi suap ya kayak atau gratifikasi ya. Jadi terbalik kan? Terbalik. Kalau saya periksa orang, saya jaksa periksa orang, baru saya kasih minum. Apa itu? Apa itu? Terbalik. Kalau dia yang periksa orang, dia kasih minum saya, wah, saya suap kan? Saya dulu waktu jaksa sering kalau mau periksa orang, saya tanya, mau minum kopi, teh atau air putih? Saya siapkan. Cuma-cuma untuk dia loh. Apa itu tidak boleh? Itu bagus. Itu bagus. Justru kalau kita periksa orang, biarkan orang kelaparan. Bagus sudah. Lanjut ya Pak ya. Misalnya ada direktur utama, dia berhak nggak Pak untuk memberikan saham kepada orang lain? Punya nggak kewenangan untuk bersepakat dengan orang lain memberikan saham? Orang tidak tahu hukum pun mestinya tahu bahwa seorang direktur tidak mungkin bisa memutuskan sendiri memberikan saham. Tentu harus dengan pengurus pusat, kalau tentu dengan RUPS, ya. Tidak bisa direktur utama memutuskan seperti itu. Itu pada umumnya dimanapun berlaku seperti itu. Semua orang tahu itu, ya.
berhak gitu ya Pak ya, Tidak, untuk tidak, menentukan dan memberikan tidak mungkin, hukuman. tidak berhak, tidak mungkin. Ya itu kan Anu sudah bilang juga di MKD, tidak mungkin. Berarti kembali lagi ya Pak ya, pemufakan itu tidak terjadi. Kalau pemufakan jahat itu 2 orang atau lebih sepakat. Siapa yang sepakat di sini? 3 orang, 2 orang, yang mana? Kesepakatan mengenai apa? Mengenai kejahatan. Kalau kesepakatan kita mau kawin itu bukan kejahatan kan? Kesepakatan untuk menggulingkan pemerintah, untuk berkorupsi. Korupsi yang mana? Korupsi itu ada 16 macam. Ada 16 macam korupsi itu. Pasal 2, pasal 3, pasal 13, dan 13 buah pasal dari KUHP. Jadi ada 16 pasal mengenai korupsi itu. Kesepakatan yang mana dari 16 itu? Harus jelas. Ya kan? Gampang sekali kok.